Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryansyah Triputra dengan NPM 2259 2010 1040. Jadi di video ini saya akan mengerjakan tugas atau UAS untuk menyelesaikan proyek akhir di mata kuliah Data Mining dengan dosen pengampu Pak Abu Jihad Plaza. Di sini untuk tugasnya dengan ketentuan wajib tampak wajah dan berikan penjelasan pada tiap langkahnya. Dataset harus berbeda. Jika hasil nilai akan dibagi. Di sini saya menggunakan dataset ini atau peminjaman. Di sini saya ambil dari Egel. Sebelumnya saya tidak ada rencana atau kerjasama dari pihak manapun. Lalu langsung aja kita akan membuat video tutorial pengolah sebuah dataset menggunakan algoritma klasifikasi decision tree, random forest, dan naive Bayes. Kita buka aplikasinya. Dan di sini kita bisa melakukan import data atau menggunakan operator. Di sini saya akan menggunakan operator read CSV. Kita drag and drop di proses. Lalu di sini kita klik 2 kali. Kita cari datasetnya tadi. Tadi saya simpan di dxt. Kita pilih divisi. Lalu kita pilih D semester 5 dan data mining. Kita klik 2 kali. Nah, di sini saya menggunakan data peminjaman. Lalu kita klik next. Dan di sini action kita ubah menjadi binominal karena pilihannya cuma 2. Oke, lalu kita scroll lagi. Dan untuk kelas statusnya kita pilih binominal juga. Dan ini kita akan gunakan sebagai label. Label ini sebagai nilai Y atau target prediction kita. Ini bisa kita klik finish. Lalu karena saya hanya mempunyai satu dataset, tidak mempunyai dataset test dan train, kita akan membaginya menggunakan operator split data. Kita drag and drop di proses, kita hubungkan read CSV dan split data. Di sini kita klik 2 kali pada split data. Lalu untuk rasionya, saya pilih yang pertama itu adalah 0,8 dan 0,2. Nah, jadi di sini saya menggunakan perbandingan 80% berbanding 20%. Lalu kita akan masukkan operator classification-nya. Yang pertama adalah decision tree. Kita drag and drop di sini. Kita akan hubungkan. Di sini kita bisa langsung hubungkan buat lihat classification decision tree-nya. Nah, di sini kita bisa lihat decision tree-nya seperti ini. Untuk decision tree-nya, nah di sini karena tugasnya kita akan menentukan algoritma mana yang lebih akurat menggunakan operator performance, maka kita kembali ke desain. Ini kita hapus lagi. Kita akan menggunakan operator performance untuk menggunakan atau untuk melihat ini akurasi. Kita menggunakan pilih yang classification. Oke, sebelum itu kita perlu menambahkan operator apply model. Nah, di sini kita tambahkan tadi yang split data. Nah, lalu kita hubungkan lab ke performance dan performance ke result atau hasil. Jika sudah seperti ini, kita bisa running kembali. Dan di sini kita bisa lihat untuk performance-nya ini dari di angka 95,78% dengan nilai prediction approve ini dengan total 529%. Untuk class precision-nya ada di angka 93,96% dengan reject-nya dengan 34 data ini sama. Lalu ini dengan 89,40% untuk kelas recall-nya. Sedangkan untuk yang approve atau diizinkan itu di angka 99,62%. Kita bisa lihat di example modelnya. Di sini untuk statusnya ini dari dataset tadi dan ini prediction dari model yang kita buat. Di sini kita bisa lihat hampir semuanya itu prediksinya itu benar. Dan di sini kita bisa lihat
benar. Tuh. Hampir tidak ada kesalahan, dan ini ada kesalahan satu nih. Harusnya ini tidak dibolehkan, cuman prediksinya ini dibolehkan. Kita akan masuk ke model classification yang kedua, yaitu adalah random forest. Kita bisa drag and drop di sini. Dan ini decision tree kita bisa menggunakan model yang sama. Kita bisa disable aja, kita pindahkan ke sini. Lalu kita hubungkan spread data tadi ke random forest dan apply model ke random forest. Kita running. Dan ini hasilnya, kita lihat performance-nya ini meningkat, yang mana sebelumnya itu di angka 95% kurang lebih. Ini meningkat 2% menjadi 97,33%, dimana nilai rata-ratanya 97,1%. Untuk approve-nya, classical-nya di angka 97,18%, sedangkan rejected-nya di angka 97,52%. Kita bisa lihat di sampelnya, dan ini hampir rata-rata benar sama seperti yang tadi, karena cukup tinggi untuk akurasinya. Ini kita dapat kesalahan, seharusnya rejected, tetapi kita memperbolehkan atau approved. Kita coba cari lagi menggunakan classification yang ketiga, menggunakan metode KNN. Kita coba drag and drop di sini. Kita hubungkan lagi, langkahnya sama aja. Kita lihat, nah di sini nurun cukup jauh, ada di angka 58,55%, yang dimana untuk nilai approve dari classical-nya di angka 76,84, dan rejected-nya cukup kecil 28,48%. Sedangkan untuk class precision-nya yang approve di angka 63,85%, sedangkan class rejected-nya di angka 42,75%. Bisa lihat untuk sampel set-nya, dan ini rata-rata ini di approve ya, dan ini sedangkan di rejected, ini rejected benar, ini malah di rejected, karena di sini nilai rejectednya itu cukup kecil di angka 28,48%. Kita coba lihat untuk classification yang keempat adalah naive Bayes. Kita drag and drop di sini, ini kita disable lagi. Kita hubungkan spread model ke naive Bayes dan apply model ke naive Bayes. Lalu kita running. Di sini kita bisa lihat untuk performance vektornya ada di angka 94,38%. Ini meningkat, tetapi tidak bisa melebihi dari decision tree dan random forest. Dan untuk nilai approved-nya, classical-nya di angka 95,10%, dan rejected-nya di angka 93,19%. Sedangkan untuk class precision-nya 95% berbanding 92%. Kita bisa lihat untuk ke sampel set-nya. Di sini hampir rata-rata juga benar, dimana untuk nilai reject dan approve-nya di angka di atas 90%. Nah, jadi untuk kesimpulan dari mana algoritma yang lebih akurat menggunakan operator performance, yaitu adalah random forest, ada di angka 97%. Lalu yang kedua adalah decision tree di angka 95%. Lalu yang ketiga adalah naive Bayes 94%, dan yang terakhir adalah KNN di angka kurang lebih 58% tadi. Maka kita akan masuk ke yang kedua atau tugas yang kedua. Ini kita hapus saja. Baik, jadi tugas yang kedua itu adalah kita mengelola sebuah dataset menggunakan algoritma clustering Cummings dengan nilai k-nya sama dengan 3. Nah, di sini kita akan kembali menggunakan read.jsp. Di sini kita klik 2 kali, lalu kita masuk ke desktop. Di situ kita pilih this PC dan kita masuk ke data D semester 5, masuk ke data minim, dan kita pilih itu adalah capital. Kita akan mengklarifikasi atau mengcluster mobil-mobil ini. Jangan lupa kita tambahkan sebagai ID lalu kita klik. Di sini jangan lupa kita centang
karena kita nggak tahu bahwa ada kesalahan atau missing values atau data kosong atau data null. Seperti ini data null, jadi itu nggak ada datanya, cuman di sini ada datanya. Jadi kita menggunakan ini agar kita bisa menggunakan operator replace missing values. Kita bisa klik ini saja sini, karena tadi kita lihat ada operator missing values. Kita nggak perlu menggunakan operator missing values dulu. Saya coba apakah bisa menggunakan langsung metode keymans. Langsung aja kita hubungkan. Nah, ini harusnya nggak bisa. Nah, ini kita deteksi kalau datanya itu adalah missing values. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan operator missing values atau yang paling atas ini replace missing values. Kita hubungkan antara read CSV dengan replace missing values. Nah, di replace missing values ini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa pilih untuk data yang kosong itu kita isi menggunakan apa. Di sini saya menggunakan average atau nilai rata-rata. Kita coba running. Nah, di sini ada permasalahan. Oke, coba aja. Oh ya, untuk nilai k-nya kita ganti menjadi k3. Lalu kita coba running lagi. Nah, di sini kita mendapatkan cluster model menggunakan metode keymans, ini dimana cluster 0 itu terdapat 7.504 items. Ini tinggi banget, hampir 50% lebih. Cluster pertama 174 item dan cluster kedua 450 items. Dari total seluruh itemsnya ada 8.128. Kita bisa lihat untuk foldernya. Harusnya ini yang cluster 0 ini banyak banget. Ini benar banyak banget. Ini adalah jenis-jenis mobilnya yang sudah diklasifikasi itu. Kita coba lihat untuk cluster yang paling sedikit, yaitu adalah cluster pertama. Ini mobil Audi. Dan cluster yang nomor 2 itu adalah cluster 2. Nah, di sini kita bisa lihat untuk perbandingannya, dan ini jauh banget. Ini yang nomor 1 ini kecil banget, sedangkan yang cluster 0 ini besar banget, dan 2 aja masih kecil banget. Karena perbandingannya itu 7.500, hampir 50%, hampir 90% malah. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.